Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang. Hari ini Rabu 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah bertepatan dengan 13 November 2024 Miladiah. Mari bersama kita melaksanakan salat zuhur berjamaah. Adapun selaku tugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Junaidi Hashim dan salat akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Ahmad Habibin Lutro Al-Hafidh. Dilanjutkan jawisan ba'da salat zuhur bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Agus Haji Muhammad Husni Tamrin dengan pembahasan menyegarkan iman dengan tauhid. Untuk tertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah kiranya untuk dijaga sendiri. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله أدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من الصالحين استغفر الصلاة رحمكم الله. لا تمام الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa
شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله Subhanallah, 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 subhanallah al-azim ya karim daiman abadan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin ala kulli hali wa fi kulli hali wa ni'matillahu akbar. Allahu akbar, 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 Allahu akbar katsiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdasy syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha ya Allah jami'al hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عيننا صبرا وفي أعيننا كبيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب دعاء السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak saudara, mari kita buka dahulu cawisan siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang belum berniat i'tikaf, mari bersama-sama kita niat i'tikaf lebih dahulu. Mudah-mudahan semakin barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita sudah terbiasa setiap kali masuk masjid dan kita sudah sholat tahiyatul masjid, kemudian ada atau tidak ada acara, mari bersama-sama kita lakukan untuk niat i'tikaf. Bapak saudara, insyaallah kita akan terus di buku Menyegarkan Iman dengan Tauhid ini, karangan abah kita, guru kita Kiai Haji Muhammad Zain Syukri, yang kemarin kita sudah membahas tentang liqa Allah. Mudah-mudahan ini sudah jalan dalam diri kita masing-masing, bahwa di dalam diri ini kita bisa rasakan ada hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang abah menyebutnya dengan wajah Allah atau hak Allah atau milik Allah, yang itu bisa kita rasakan sehingga ada pertalian antara seorang hamba dengan yang dia sembah. Di saat itulah kita memandang wajahnya, jadi ada keterkaitan. Ini akan dilanjutkan dengan judul kecil mengenal hijab. Nah, ini juga bertalian, berkaitan bagaimana ketika kita terhijab dan untuk membukanya. Kemudian dari situ kita terus perjalanan setiap waktu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bacakan Fatihah untuk guru kita, kiai kita, abah kita almarhum Kiai Haji Muhammad Zain Syukri. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang beliau tulis ini dan kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi annallaha yarda wa yaqbal kullan niyatana wa maqsudana wa yaj'alhu wa yaghfir lahu wa yaj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa yanfa'ana bi ulumihi lahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahal azim min kulli dhanbin zahiran wa batina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Judul kecilnya mengenal hijab. Apa tuh hijab? Ini bahasanya sudah jadi populer kalau kita sekarang, tapi kebanyakan berkenaan dengan wanita hijab. Nah, itu maham pertama. Alhamdulillah ada istilah hijab, nih wanita hijab. Tapi di dalam kajian ini hijab itu dinding, terdinding. Saya tidak bisa melihat yang di depan saya. Ini jadi hijab. Sater, dinding, terhijab, terhalang. Apa yang menjadi halangan, menjadi hijab, menjadi dinding bagi seorang hamba itu mengenal Tuhannya, mengenal yang dia sembah. Hijab adalah dinding atau tirai yang menghalangi dan memutuskan hubungan hati atau pertalian hati kepada Allah, sehingga amal ibadah tidak bersambung kepada Allah. Hijab terbagi 5 macam. Alhamdulillah kita digiring oleh Abah ya. Hijab ayan, segala benda dan segala makhluk dizohirkan Allah, merupakan dinding antara hamba dengan Allah. 2. Hijab ilmu. 3. Hijab huruf. 4. Hijab asma, yakni nama-nama. Dan 5. Hijab zulmah, hati yang tertutup kegelapan. Intinya di dalam 5 yang dibagi ini, kita ini di mana? Kita masih terhijabkah atau sudah mulai terbuka dinding-dinding itu? Sudahkah di antara yang 5 ini mudah-mudahan tidak ada dengan kita, atau harus kita hilangkan sehingga terbuka antara seorang hamba dengan yang dia sembah, tidak ada dinding lagi. Maka perlu kita pahami satu-satu yang dimaksud oleh Abah kita ini. Pertama, maksud hijab a'yan yaitu amal ibadah yang dipertalikan dengan dunia dan akhirat. Misalnya ibadah yang mengharapkan upah, yang mengharapkan balasan berupa materi dan berupa pahala yang disediakan di akhirat. Amal ibadah tidak tersambung kepada Allah, tetapi hanya bersambung dengan balasan. Balasan yang berupa kebendaan dan pahala. Bapak-bapak, ada surga, ada neraka. Terus ada ibadat, ada amalan, ada amal ibadah, ada amalia, yang itu kalau kita beramal, kalau kita ngerjokannya, kadang-kadang ditanya dulu, hadiahnya apa kira-kira? Nah, kalau kamu sholat, kalau ada sholat wajib-wajib sudah kita kerjakan, wah ini taat namanya taat. Terus ditambahnya sholat-sholat sunat. Kalau ada yang ngerjakan sholat wajib, kemudian ditambahi sholat-sholat sunat yang mengiringinya secara syariat, itu sudah dekat kepada yang merintah. Orang ini disebut apa? Baru batas taat. Hebat itu, sudah bagus.
Tapi di samping itu, kalau ditanya ngapo kamu sholat itu, atas dasar perintah itu taat. Oh, kalau tidak sholat neraka. Nah, kalau sholat surga. Mulai itu, mulai ada perbedaan. Kalau batas tadi pertanyaannya itu baru taat itu jawabnya. Tapi kalau sudah mulai diiming-imingi sholatku itu hanya untuk semata-mata nak masuk surga, kemana Tuhannya? Jadi kalau tidak sholat takut kaget masuk neraka. Padahal itu kewajiban seorang hamba untuk menyembah Tuhannya yang dia perintah. Nak sedia kena surga, nak idak kati surga, kati urusan. Nah, dari inilah sudah terlihat mulai ada dinding bahwa sholatnya itu hanya untuk semata-mata mengejar surga. Ini nak dihapus. Karena kalau kita sudah taat, kemudian dekat dengannya, nak dinjuknya apa baik, terserah yang ngenjuk. Bahkan surga itu berlapis-lapis. Ada sekian tingkatan surga. Nah, mulai ngicingi. Benar tak? Di dalam satu posisi tidak salah. Tapi mana kedekatan kita untuk membuka antara kita dengan Allah itu masih yang disebut dengan hijab a'yan. Dia berharap harap. Apalagi dengan yang sunat-sunat. Kalau kau sholat subuh sebelumnya sholat sunat 2 rakaat, oh itu hebatnya. Itu hadiahnya uang kayunya nih, ya, langit dan bumi. Hebat. Dunia ini lagi belum kita kuasai. Terus kau teruskan lagi dengan i'tikaf, menunggu waktu syuruk, dan kemudian mungkin di waktu itu kita beramal macam-macam amalnya, datanglah waktu syuruk kita sholat. Nah, itu umroh dengan taman surga, luar biasa. Nah, ini kan digoda kita itu. Dia taat, tapi waktu dia lakukan itu hanya untuk itu, dia lupa kepada yang merintahnya. Dia pengen hanya dengan itu dia dapatkan sesuatu. Padahal Allah sangat senang ketika dia melakukan itu, karena itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih bapak-bapak nih, duduk di sini dengarkan. Ini hadiah ini. Ngapa tak balik wae? Ya. Nah, itu kan kadang-kadang kita tidak terasa. Ketika kita syukuri, oh aku tidak dengarkan, kemudian Masya Allah itu hadiah. Makanya itu minhu, dari namanya faidul ilah, dari keberkahan Tuhan yang dia tunjuk kita ini untuk di sini. Ketika ini dilakukan, maka niat i'tikafnya dapatkan, majlis zikir wa ta'limnya dia dapatkan, kemudian dibuka antara dirinya dengan Allah. Allamallahu subhanahu wa ta'ala ma lam na'lam. Perannya cak itu. Mudah-mudahan Allahumma ftah lana futuhal arifin. Jadi Allah buka hijab itu dengan mengetahui daripada kebijakan-kebijakan orang-orang yang diberikannya keberkahan untuk itu yang disebut dengan arifin. Bapak, begitulah. Jadi hijab a'yan ini itu sifatnya hanya kebendaan. Nah, kita mudah-mudahan terlepas dari itu karena sudah mulai belajar masuk ke dalam Allahumma sturna bisitrikal jamil
Ya Allah, kalau ada kami yang beraib, yang melakukan maksiat kalau itu ditutup, namanya satar. Itu kita minta. Tapi begitu untuk urusan ketuhanan yang ingin dekat kepadanya, bukalah ya Allah apa yang kami tidak tahu untuk dekat kepada Allah. Jadi kita tidak ada lagi nak apa dia itu hadiahnya, apa dia hadiahnya. Tidak. Hadiah dekat kepada Allah itulah bagian daripada yang terbesar. Kita lanjut dulu ya, karena ada 5 tadi kan, ini baru 1. Yang kedua, hijab ilmu. Misalnya seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan, apakah ilmu itu berupa mengerti soal tahlil, doa, bahasa Arab dan sebagainya. Dengan ilmu itu mereka berhenti menuntut ilmu, terutama ilmu akhlak, ilmu hati, karena merasa dirinya golongan kiai, dan jika ia mengikuti menimba ilmu, khawatir titel kiainya itu hilang. Dengan demikian hatinya selamanya bersambung kepada yang lain dari Allah. Ada enggak orang terhijab dengan ilmunya? Banyak. Kalau dia seorang muslim, dulu di awal-awal kami contohkan begini. Dia dapatkan satu gelar yang sangat hebat, sampailah yang tertinggi, doktor atau profesor misalnya. Tetapi ketika kalamnya dia hilangkan siapa yang berperan menjadikannya doktor, menjadikannya profesor, atau menjadikannya kiai dan seluruhnya. Ketika itu dia keluarkan dirinya. Aku nih, pacak-cak ini, karena aku banting tulang. Aku belajar terus dari pagi sampai petang. Ku meloi terus. Aku belajar sehingga aku pacak dan aku dapatkan gelar ini. Kita tanya, hebatnya dia. Terus al-ilmu, sifat Allah, al-alim, isimnya hilang. Allah jadi tidak berperang. Padahal Allah sudah sampaikan, allamal insana malam ya'lam. Itu dibarengi. Nah, kalau ada yang berkata demikian, berbuat demikian, maka menurut kitab yang kita baca ini dia masih terhijab, masih terdinding. Maka mana mukanya bahwa dia pacak jadi yang hebat, punya titel yang banyak, punya julukan, punya laqab, punya apa yang disebut dengan di dalam masyarakat mungkin kiai, mungkin ustadz dan seterusnya. Itu karena andilnya Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkannya tentang ilmu-ilmu itu. Mana karena Allah bersifat ilmu dan dia dengan isimnya yang alim. Maka kita tadi sebelum belajar kita nyerah dulu. Kita tidak baca apa-apa. Shadaqallah ketika kita diajarkan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, ketika orang kembali kepada ayat ini, maka subhanallah, antara dirinya ada pertalian. Dia bodoh, yang pintar adalah Allah. Ngapo dia baca itu? Karena diajarkan. Nah, ini supaya tidak terhijab dengan ilmu. Yang ketiga, hijab huruf, yaitu seorang yang mengelok-elokkan bacaan supaya senang hatinya didengar dan dipuji orang. Bahkan kadang-kadang ditambahkannya seolah-olah menangis dalam beribadah. Maksudnya supaya orang menganggapnya khusyuk, padahal sebaliknya ia semata-mata mengharapkan orang lain memujinya.
Nah ini biasanya tidak hanya yang huruf ini, tapi ini juga menyangkut keahlian. Nah, keahlian. Jadi kalau bacaan itu biasanya ada yang ahlinya. Kalau kita yang tidak pacak ini dengarkan itu, wih hebatnya, bagusnya dan sebagainya. Nah ini menyangkut itu yang bersangkutan ketika berbuat demikian dia pengen dipuji bahwa yang mestinya terpuji adalah Allah. Maka kita berikan dengan bahasa alhamdulillah. Jadi alhamdulillah alamatus syukri, tanda orang bersyukur. Nah ini tidak dia minta dipuji. Woi bolehlah kando bagusnya. No, kalau wong benyanyi Melayu ada cengkok-cengkoknya. Dipuji tambah dia. Untuk apa? Dia kepengen uang tuh muji dia kalau padahal dirinya itu bisa dipuji karena uang muji Allah. Maka ketika Kiai Baharun rektor Ahgop Yaman sana datang ke Pondok Pesantren Muqimus Sunnah, ada satu kata yang saya masih ingat. Orang Indonesia ini itu sulit untuk memuji. Mungkin sekitar 2 bulan 3 bulan, bahasanya kan pendek, sulit untuk memuji. Padahal kan kadang-kadang kita muji terus. Hebatnya nawak nih. Ternyata itu juga masih dianggap sedikit, tidak gampang-gampang kita muji itu. Kami cari jawabnya. Ngapo? Di antara jawaban itu kelemahan wong kita kalau sudah dipuji hidungnya medok. Bahasa gaulnya hidungnya medok. Bolehlah. Nah, medok hidungnya. Ternyata pujian itu bisa menyebabkan jatuh dirinya karena pujian. Tapi kalau kita muji Allah, dipuji atau dipuji, dia tetap jadi Tuhan. Kita puji sebanyak-banyaknya, bahkan banyak orang yang mencaci, orang yang kafir itu banyak, dia tak ada berkurang, tetap jadi Tuhan. Kalau kita ganti mobil ya kemarin, serius ini pucaknya dapat tunang, tidak tahu kau nih, wah saya megang itu. Ternyata kalau dipuji jatuh. Jadi Kiai Baharun itu memberikan aba-aba. Awas dengan pujian. Jadi kalau nak muji supaya itu ada pertalian antara yang engkau puji, berarti engkau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini artinya kalau kita punya kelebihan, pintar bahasa Arab misalnya kan, pintar ini yang menyebabkan itu adalah keahlian-keahlian, jangan terhijab bahwa itu kaum lebih hebat. Nah, itu. Yang keempat, hijab asma. Nah, ini hijab asma ini. Asma itu apa? Yakni seorang yang terhijab oleh nama-nama benda. Misalnya dia dengar akan sebutan nasi atau buah-buahan, maka dikaitkannya akan mengenyangkan. Dikatakan nasi yang mengenyangkan, obat yang menyembuhkan, pisau yang memotong tali dan lain-lain. Allah disudutkan, mereka memandang setiap benda memiliki sifat ketuhanan. Beberapa waktu yang lalu kita ada contoh kecil saja. Keluar dari rumah, ada yang buang kulit pisang, dipijaknya lah, kemudian dia nyampak, kira-kira bakal panjang atau pendek. Begitu manjang, kurang manjang. Siapa pula yang
muang kulit pisang ini, aku nih nyampak karena kulit pisang. Kurang ngajarnya, siapa lah cari kaget dia. Manjang itu, gara-gara kulit pisang. Allah sudah katakan, berikan aba-aba kepada hambanya. Tidak nyampak, kecuali itu sudah tertulis. Itu bagian yang bakal ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Bukan soal kulit pisangnya. Pacak tak ketika itu kita ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh itu tuh untuk meninggal Ustaz. Nah ini namanya. Kan baru diinikan sedikit itu sudah berubah. Tidak. La yusibana illa ma kataballahu lana. Kalau tidak tulis tidak nyampak. Nah yang macam ini kan baliknya ke benda. Inilah yang buat aku nyampak nih gara-gara kulit pisang. Tidak kenaan itu. Nah biar jangan terdinding di nomor 4 ini dengan asma, kembalikan kepada itu nasi yang mengenyangkan itu dirasakan dan seluruhnya tadi, maka itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia juga punya asma yang hebat. 99 itu mengcover semua. Kalau selamat mak mano kadang-kadang tidak dirasa ke. Nah ini yang naik mobil, yang naik motor ya. Balik dari waktu naik itu terasa tak bahwa kaget bakal diselamatkan atau diselamatkan. Kita bebacuan itu amanat syariat. Begitu sampai ada tak pertanyaan siapa yang nyampi ke? Dialah namanya assalam. Siapa dia assalam? Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dirasakan oleh seorang hamba, maka dia akan mengucapkan alhamdulillah, aku selamat. Dia wujudkan lagi dengan sujud syukurnya. Itu lebih hebat. Nah, itu diantaranya ya. Jadi bukan karena hebatnya sopir, wah hebatnya pilot, bukan. Balik ke pilot, balik ke sopir jadi Tuhan, pilot jadi Tuhan. Itu yang nak dihilangkan ya. Yang kelima, hijab zulmah, yaitu hati yang gelap. Tidak ada hidayah, ilham dan taufik. Hati yang demikian semata-mata menggunakan kekuatan akal seluruh amal ibadah. Amalnya tidak ada yang dirasakan, dikendalikan oleh pertolongan Allah dan daya upaya Allah. Hijab zulmah ini sangat tebal. Mereka tidak mengetahui dirinya terhijab. Di akhirat nanti baru mengetahui di sana di saat amal mereka dihisab dan ditimbang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. 5 ini sudah tersampai. Kalau hijab yang kelima ini, zulmah ini, na'udzubillahi min zalik. Ada zulmah, ada nur. Siapa yang sudah terbuka ini cahayanya turun. Hidayat, ada taufik, dia terbuka, tidak lagi terhijab. Nah, ketika zulmah ada, hijabnya itu tebal, teka lah diomongin 1000 kali masih nak kendak dia tuh lah. Nah itu kan, jadi ada kadang-kadang dengan anak kecil, kadang-kadang dengan orang dewasa, kadang-kadang dengan dengar, kadang-kadang suatu saat misalnya kita ada keraguan misalnya, terdengar, tahu-tahu jadi lurus, tidak ragu lagi. Kadang-kadang kita nih ngerasa pengen punya jalan keluar, ngobrol lah kita dengan kawan kita. Allah turunkan di situ hidayatnya, kemudian dia terlepas. Ngomong-ngomong, ya Allah, mak manolah besok aku nih mak ini datang kawannya, ngapo cek tak do
Aku tuh mikiri si anu tuh main ini. Nah ngapo dia tuh ini? Amanah itu mudah. Ngapo? Itu sudah sini mana uangnya kita gari. Padahal cuma ngomong. Nah terbukalah itu karena Allah datang. Padahal dia tadi dalam keadaan gelap. Orang yang gelap didatangi senter pelita, pacak tidak berjalan. Waktu belum datang senter itu ngabak-ngabak dia. Nah, yang model ini sangat banyak. Maka kita harus paham. Kadang-kadang itu terjadi di rumah. Kadang-kadang terjadi di jalan. Ya di jamaah dan seluruhnya. Contoh kecil, misal nih malam ini terang kalau malam gelap kita terang, tahu-tahu lampu nih mati kalau apa yang terjadi? Itulah zulma, kegelapan. Apa yang kita cari? Kalau soal lampu ini, mulut ini macam-macam. Kati aku ni wong lagi belajar main ini lampu ni mati ke? Apalagi nak buko. Nah, sudah tu, lampu mati. Kati aku ni Padahal kita tidak tahu ngapa lampu tu mati. Tapi itulah yang terucap. Waktu itu kita nyari apa? Nyari yang pacak nerangi. Mbak emergensi itu. Mbak lilin. Nak ngapa mbak lilin dengan emergensi? Supaya terang. Pertanyaannya, sudah terangkan hatiku? Sudah terangkah? Sudah ada cahayakah diri kita? Ngapo ketika itu kita tidak mencari cahaya-cahaya itu? Ketika kita dalam kegelapan, ngapo tak cepat ngembek cahaya-cahaya itu? Tapi kalau PLN mati ke lampu, kita bercarian dengan lilin, dengan emergensi yang dia mengeluarkan cahaya. Baliklah Bapak, baliklah kita galau-galau, bertanya dengan diri kita. Diri aku ini lah banyak belum cahaya untuk nerangi perjalanan diri. Di mana cahaya itu ada? Bersambunglah sekarang terus menerus cari di mana itu cahaya. Maka yang pertama tadi kami bacakan, mayyahdihillahu fala mudhillalah wa mayyudlilhu fala hadiyalah. Ketika Allah turunkan cahaya, turunkan hidayah, turunkan taufiknya, maka berjalanlah dengan itu. Karena itu terbuka. Ketika itu hijab terbuka, berjalanlah karena itu menuju cahaya. Sudah terang. Tapi begitu zulma, maka bermohonlah untuk jangan lama-lama mengendap dengan kegelapan itu. Mintalah cahaya itu. Karena Allah turunkan cahaya kepada yang Dia suka, bukan sesuka kita. Allah turunkan cahaya kepada yang Dia suka, bukan sesuka kita. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah taufiknya. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin haqqa qadrihi wa miqdari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Ya alima ma fis sudur, ya Allah, akhrijna ya Rabb minadz-dzulumati ilan nur, minadz-dzulumati ilan nur, nawwir qulubana binuri hidayatik,
Allahumma hdina hidayatal muhtadin, Allahumma hdina hidayatal muttaqin, Allahumma hdina hidayatas sabirin, Allahumma hdina hidayatal mustaghfirina wat taibin, Allahumma alif baina qulubina wahdina subulas salam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bapak saudara jamaah semuanya, dihaturi tanggal 17 ini hari Minggu haulnya abah kita, guru kita ini yang ke-13 jam 7 sampai jam 10 di Masjid Nurul Hidayah Cindi. Di belakang sana ada pasar Cindi. Nah, itu di masjidnya, nama masjidnya Nurul Hidayah. Kita rame ke mengenang almarhum yang sudah lebih kurang 13 tahun ya. Siapa pembicaranya? Pembicaranya adalah Kiai Khalil Nafis dari MUI Jakarta. Ya, dari MUI Jakarta, dan beliau sudah kita minta insyaallah hari Sabtu beliau sudah datang di sore hari dan pagi harinya mengisi di Masjid Cindi Nurul Hidayah dalam rangka haul abah kita, guru kita Kiai Haji Muhammad Zain Syukri. Diaturi sama sekali jawabnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi